santai-santai biar cewek bilang hai, tapi kamu sebukai. Kalau ada yang marah, sorry sebukai. Jangan cari pengalaman sama teman-teman, tapi mata orang singkat-singkat sama kawan-kawan, bukan cari lawan kontrolis dan kurang. Happy aja lah, nyanyi shalala, cuek-cuek aja lah, oh shalala, happy aja lah, nyanyi shalala, cuek-cuek aja lah, oh shalala. Santai, ku tetap santai, hati hidup takkan berlambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, pantai santai. Ku tetap santai, mati hidup takkan ku berlambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, pantai. Alhamdulillah. Ya. Iya. Banyak sinkronnya itu artinya kerja di dalam otak kita, lalu lintasnya ruwet ya, padat. Iya. Dan senam otak ini bisa untuk terapi pencegahan pecah pembuluh darah. Jadi biasakan sehari 10 menit ya, mungkin timbangnya tadi ya 2 dan 2 ini 10. Yang punya pembuluh darah ya. Emang ada punya pembuluh darah katanya. Oke, kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Terkait dengan P5 ya, sebentar. Gara-gara lalunya padahal matinya bisa. Padahal lalunya baiknya gini-gini dong. Jadi kalau senam otak lebih baik kita sedikit bergoyang. Kalau pegang otak malah ketutupan. Tapi kalau begini itu lebih mudah. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ya. Apa itu P5? Ya, apa itu P5 Bapak Ibu? Kalau profil pelajar Pancasila baru P3. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengapa penting ya di kurikulum Merdeka ini, kenapa dibuat ekstrakurikuler, intrakurikuler dan kokurikuler begitu ya. Kalau di kurikulum 13 penguatan karakter itu kan terintegrasi gitu di pembelajaran. Sementara di kurikulum Merdeka selain terintegrasi, ya nggak, tadi terintegrasi karena setiap modul harus ada karakter Pancasila yang dikuatkan gitu kan ya. Terintegrasi di intrakurikuler tapi juga dilaksanakan secara terpisah di kokurikuler. Nah, kokurikulernya itu berbentuk proyek, begitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, membangun karakter.
ya kan? Membangun karakter, tapi diterapkan, diimplementasikan di dalam proyek-proyek kehidupan nyata. Itu sebabnya ada tema yang sudah memang ditentukan oleh pemerintah, ya. Bagaimana prinsip dan gambaran P5 kita akan lihat, ya. Jadi kita pahami bersama, ya, output dari pendidikan Indonesia adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, di mana pelajar yang tidak hanya mumpuni dalam hal kognisi pengetahuan saja, tetapi karakternya, ya kan, ada 6 karakter ini terintegrasi atau terinstalasi, ya, ada dalam diri pelajar kita. Kemudian skill abad 21-nya juga ada, ya kan. Kita masih ingat di Kurtilas skill abad 21-nya 4, tapi di Kurmer ada 6. Apa saja itu, ya? Masih ingat skill abad 21 yang ada C. Nah, kalau 4C dulu di mana Kurtilas, sekarang itu 6C. Jadi ada jadi boleh K, boleh C gitu ya. Jadi ada communication, ya kan? Kemudian collaboration, ya, critical thinking, kreatif, ya, kreatif. Yang duanya apa lagi? Ditambahin sama Pak Nadim. 2 lagi ada computation thinking sama compassion yang tadi saya sampaikan. Jadi 5 itu AI bisa buat. Tapi yang ke-6, skill yang ke-6 compassion ini tidak dipunyai AI, gitu ya. AI bisa untuk kolaborasi, komunikasi, dia kreatif, lebih kreatif daripada kita manusia. Critical thinking dia cepat, gitu kan ya. Computation thinking itu berpikir sistematis dalam mencari solusi. Kalau kita buka ChatGPT, tolong buatkan rencana pembelajaran dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan, tujuan pembelajarannya memahami bilangan caca sampai 20, enter, itu sudah langsung jadi semuanya, ya kan? Jadi sampai computation thinkingnya AI bisa, tapi compassionnya, ya, nalurinya, perasaannya dia tidak memiliki. Itulah yang membedakan AI dengan manusia, begitu ya. Kemudian ini salah satu filosofi, ya, dari P5, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Perlulah anak-anak, ya, kita dekatkan hidupnya dengan peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup, tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi dapat mengalaminya sendiri, begitu. Jadi kalau yang kita kejar kognisi, anak hanya sekedar tahu. Misalnya saya mengajar tentang kecepatan, ya kan? Kalau misalnya guru masuk kelas hanya bilang kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu, anak mungkin akan dalam waktu 5 menit menyelesaikan berbagai soal. Tapi pernahkah anak tahu manfaatnya buat apa, Bu, kecepatan? Kenapa kita harus belajar kecepatan? Nah, kita perlu sampaikan, ya kan? Jadi pertanyaan pemantiknya, ya, ketika kita mau mengajar kecepatan, misalnya anak-anak tadi Bu Sulis dari rumah ke sekolah naik sepeda motor. Ada alat yang di depan motor kita yang ada angka-angka dan jarumnya itu, gitu kan? Saya tidak sebutkan dulu itu speedometer, gitu kan ya. Alat itu bergerak naik turun, kadang 20, kadang 40. Nah, ya kan? Nah, alat ini ada yang tahu namanya apa? Kita explore dulu ke murid. Oh, nggak tahu. Kita kasih tahu itu namanya speedometer untuk mengukur kecepatan. Manfaatnya kita belajar kecepatan untuk apa? Untuk kontrol diri kita dalam berkendara. Apa yang terjadi kalau kita tidak paham tentang kecepatan maksimal, kecepatan minimal? Pernah ada yang naik ada yang ikut ayah bundanya naik mobil di jalan raya, ada rambu-rambu, misalnya kecepatan maksimal 80, ya Bu. Ya kan, kecepatan maksimal berapa? 100 ya? Atau 80? 80 sih kayaknya ya. Iya. Dia akan bisa mengingatkan orang tuanya ketika berkendara, ayah ngegas terus sampai 140 misalnya, gitu kan ya. Jadi manfaatnya adalah kontrol diri. Jadi ketika berkendara dia bisa kontrol diri,
bisa berkendara dengan aman. Itu perlu kita sampaikan. Tidak hanya sekedar tahu kecepatannya motor ini 60 gitu kan ya, 60 km per jam. Tapi tidak tahu manfaatnya, kenapa kita perlu belajar. Nah, selain untuk kontrol diri, yang kedua untuk apa misalnya? Ada yang tahu manfaatnya? Untuk memprediksi, ya kan? Memprediksi waktu kita, waktu tempuh kita butuh berapa lama, begitu ya. Jadi kita bisa sampaikan manfaatnya seperti itu. Baru kita masuk ke materi yang tadi berkaitan mengukur kecepatan. Dan itu tidak langsung hanya contoh tertulis, kita ajak praktek. Misalnya ini ada spidol, kita garis awalnya di sini, gunakan stopwatch, kita dorong dia. Berapa kecepatannya per detik sampai di sini. Kalau dengan lingkaran yang lain selain spidol, pastikan anak melakukan pembelajaran yang menggunakan semua inderanya untuk belajar. Tidak hanya sekedar nulis, mikir, sudah ada soalnya, begitu kan ya? Nah, ini tadi. Terus kita kasih tahu cara menghitung kecepatan adalah jarak tadi berapa senti sini dan waktu stopwatchnya berapa itu kita bagi. Kalau dia sudah paham gitu, baru kita buat soal cerita, ya, mengerjakan secara tertulis. Nah, pembelajaran di kurikulum Merdeka diharapkan seperti itu. Semua mapel. Ya, kalau matematika Bu sama, tidak ujuk-ujuk 6 ditambah 2. Untuk kelas bawah kita perlu memberi contoh benda konkretnya, gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan belajar dengan pengalaman yang nyata, anak-anak paham. Tidak hanya sekedar kognisi saja, ya. Kemudian terkait dengan proyek, ya, proyek itu kan kokurikuler. Waktunya berapa? Ya, di sini ada alokasi waktu. Nah, ini berdasarkan Kemendikbudristek 262 tahun 2022. Ini penerapan kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan sekarang yang dipakai adalah 031. Ya, kalau tadi 32 terkait dengan CP 031 terkait dengan P5 ya. Ini kemudian prinsip dari proyek itu perlu menyeluruh. Menyeluruh artinya ya, tidak hanya sedikit-sedikit materi, tapi bagaimana anak bisa paham secara keseluruhan manfaat untuk dia ya di kehidupan itu apa. Kontekstual dilaksanakan secara nyata, eksploratif menggali kemampuannya, dan berpusat pada peserta didik. Yang melakukan peserta didik, jangan sampai mengadakan proyek, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Sekolahnya adalah misalnya sekolahku hijau gitu ya, misalnya, tapi karena murid menanam gagal semua, gurunya lah yang beli pot, beli itu. Nah, pastikan ya kan, pastikan yang mengerjakan adalah anak-anak karena berpusat kepada peserta didik. Bu, bagaimana kalau gagal? Kalau gagal itu tetap menjadi pembelajaran. Kita ajak murid mengevaluasi, ya kan? Diajak mengevaluasi kenapa bisa gagal. Pernah waktu itu ya, Sukamahi 03, sekolah penggerak binaan saya, katanya ini karena hujan, banjir, luber, ikan yang udah ditabur, ikan pati itu kebawa semua, hilang. Aduh Bu, gagal Bu, gitu kan ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu proyek yang gagal. Melaksanakan P5 itu bukan urusan berhasil atau tidak, tapi prosesnya. Kalaupun tidak berhasil, anak sudah melakukan, itu kita bisa ajak mereka evaluasi. Anak-anak, ini kita bisa gagal karena apa? Gitu kan ya. Karena ini Pak, kolamnya kurang dalam. Ketika hujan air meluap, gitu kan. Jadi dia tahu sebab. Terus dia kita ajak, antisipasinya bagaimana? Iya nggak sih? Itu berarti dia belajar problem solving. Iya. Kita ajak mereka berpikir, ya. Kenapa besok-besok supaya kita tidak terjadi kegagalan ini kita perlu apa? Nah, perlu direncanakan Pak yang baik, kolamnya yang dalam, begitu ya. Gitu. Kemudian ini 6 langkahnya. Jadi kalau sekolah ya ingin melaksanakan P5, maka Bunda Sulis membuat tim ya yang namanya tim P5. Yang pertama, ketua koordinatornya dipilih. Jadi
jadi ketua koordinator P5. Kemudian dibuat, ya kan, PJ yang terlibat di P5-nya siapa saja. Karena 1 sampai 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka, berarti mau tidak mau semua terlibat. Ya, jadi P5 ini bukan proyeknya wali kelas saja, tetapi guru mapel juga ikut serta. Ya, ada menyiapkan ekosistem sekolah, artinya melihat kira-kira di sekolah kita proyek tema yang cocok sesuai kebutuhan kita apa. Ya kan? Misalnya ini adalah misalnya lingkungannya di sini banyak itu ya, yang banyak sampah misalnya. Nah, itu bisa kita ambil tema kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan. Oh, sampah, mengolah sampah menjadi berkah. Jadi kalau memilih tema P5 yang dilakukan adalah lihat dulu kondisi lingkungan sekolah kita, cocoknya tema apa. Kedua, karakter atau dimensi apa yang perlu kita instalasi di murid kita. Jadi kalau tadi murid kita abai sama temannya masih pilih-pilih teman, pilih yang gotong royong dimensinya. Kemudian anak-anak masih belum tahu tanggung jawabnya, berarti kemandirian. Pilih 2 dimensi saja. Jadi tiap proyek itu 2 sampai 3 dimensi saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendesain proyek. Nah, mendesain proyek itu membuat modul proyeknya, ya. Kemudian mengelola P5 dan kemudian mendokumentasikan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tidak lanjut. Kita akan kupas satu persatu, ya. Jadi untuk tahap implementasi proyek, ya. Ini adalah kaitannya dengan sekolah, ya. Kalau misalnya sekolah ingin menggunakan modul yang sudah beredar, itu boleh. Jadi nggak usah capek-capek bikin modul. 1, berarti sekolah tersebut masuk di tahap awal, ya kan? Nah, tapi kalau sudah membuat penyesuaian, nah jadi modul yang ada kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Itu namanya sekolah dalam tahap berkembang. Tapi kalau membuat penyesuaiannya melibatkan ide-ide dari peserta didik, ini biasanya di proyek yang kedua. Kalau proyek pertama jarang, karena biasanya kita masih adaptasi, begitu kan ya, modifikasi. Nah, kemudian di tahap mahir itu berarti kita buat sendiri modul. Bapak Ibu pilih yang tahap apa? Ya, mau berkembang, ya, berarti pakai yang sudah ada di PMM, ya kan, atau di mana, ya, yang sudah di share. Nah, terus tinggal kita sesuaikan, begitu ya, bisa. Kalau membuat sendiri pun ada kerangkanya nanti yang bisa dibuat, ya. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah dimensi dan elemen. Jadi kalau di sini dimensinya itu beriman dan bertakwa, begitu ya, itu dimensi. Nah, kalau elemen ini yang di bawahnya ini, ternyata beriman dan bertakwa itu, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Nah, ini juga Bhinneka Tunggal Ika ada elemennya lagi. Jadi elemen P5 berbeda dengan elemen mata pelajaran intrakurikuler, ya. Kalau elemen di dalam P5 tergantung pada dimensi P3-nya. Ya. Ya, dimensinya itu tadi yang ini yang atas nih. Beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Gitu ya. Manfaatnya apa, Bu? Nanti ketika kita menyusun, pertama kita memilih tema, kedua kita menentukan dimensi dan elemennya. Ini nanti yang akan kita jadikan acuan dalam pengamatan perubahan karakter murid. Ya, misalnya kita pilih tema gaya hidup berkelanjutan. Terus topik itu judulnya adalah Sekolahku Hijau, gitu ya, misalnya judulnya. Yang dipilih kira-kira yang sesuai dimensi yang mana?
gotong royong. Terus apa lagi? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemandirian. Oke, kemandirian. 3 dimensi ya yang dipilih. Nah, dari tiap-tiap dimensi kita pilih elemennya. Kalau beriman dan bertakwa itu kira-kira elemen yang keberapa yang cocok untuk tentang hijaunya sekolahku? Ya, akhlak kepada alam. Ini bermanfaat kita pilih karena nanti berkaitan ketika membuat laporan hasil belajar. Kita masukkan elemennya apa? Sub elemennya apa? Ini harus nyambung gitu. Ya, jadi dipilih ini. Kemudian mandiri. Nah, mandiri misalnya yang dipilih mana elemennya yang cocok dengan hijaunya sekolahku? Ya, pemahaman diri dan situasi lingkungan, ya kan? Oke, kemudian gotong royong. Nah, kira-kira mana yang mau dipilih? Mau kolaborasi, kepedulian, atau berbagi? Kepedulian terhadap alam. Bisa. Ini bisa memilih kolaborasi, bisa kepedulian. Ya, bisa dipilih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya subelemen. Subelemen yang nanti kita pilih juga satu. Nah, tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kaitannya dengan hijaunya sekolahku, dipilihlah elemen akhlak kepada alam. Subelemennya, ini kira-kira mau memilih yang mana? Ya. Oke, dipilih satu, menjaga lingkungan alam. Bu, lihat dimensi, lihat elemen, lihat subelemen ini di mana? Ada di BSKP 031. Dan ini sudah direkas seperti ini. Kita tidak perlu mengarang-arang. Jadi dia udah given. Ya udah tinggal pilih aja satu yang berkaitan satu-satu. Begitu ya. Oke. Kemudian, nah, disarankan mengambil 2 sampai 3 dimensi. Kalau tadi dipilih gotong royong, kemudian beriman dan bertakwa sama mandiri, berarti pas ya. Lebih 4 boleh nggak Bu? Sebaiknya tidak, kebanyakan nanti tidak teramati. Jadi 2 sampai 3. Oke. Nah, kemudian tema ini setiap semester ya berganti. Jadi kalau SD 1 tahun itu harus 2 tema. Semester 1 1 tema, semester 2 1 tema. Dimensinya dirubah ya, tidak. Kalau semester 1 sudah beriman dan bertakwa, gotong royong dan mandiri, semester 2 pilih dimensi yang belum. Begitu ya. Kemudian ini dia yang perlu kita pahami bersama, ya kan? P5 ini bersifat lintas disiplin ilmu, tidak ada kaitannya dengan satu pelajaran. Ya, jadi nggak perlu repot. Ini proyeknya bahasa Indonesia, ini proyeknya matematika, tidak. Jadi berkaitannya dia sama tema dan semua mata pelajaran itu terakomodir di situ, gitu ya. Jadi lintas disiplin ilmu. Kemudian merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati, proses memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan. Jadi orientasinya bukan hasil akhir, tetapi proses, ya. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis proyek, ya, menggunakan proyek, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek intrakurikuler. Maksudnya seperti ini. Kalau di intrakurikuler, mapel bahasa Indonesia, boleh nggak membuat proyek? Boleh. Acuannya tema atau CB? Ya, jadi perbedaannya proyek di intrakurikuler dan di kokurikuler. Kalau di kokurikuler, proyeknya berkaitan dengan tema. Kalau di dalam intrakurikuler berkaitan dengan CP mata pelajaran tersebut. Jadi dengan CP-nya masing-masing gitu. Kalau di P5 berarti kaitannya sama tema yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, bertujuan menguatkan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Bukan mencapai CP, tapi mencapai karakter. Dimensi tadi, dimensi profil. Ya, kaitannya seperti itu. Kemudian ini dilaksanakan setiap tahun di setiap tingkatan kelas. Bu, boleh nggak satu sekolah temanya sama? Boleh.
Tapi nanti kaitannya tadi berkembang, cakap atau mahir. Kalau misalnya berbeda-beda, fase A misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan, fase B temanya beda lagi, fase C temanya beda lagi, nanti di semester 2 ditukar, misalnya seperti itu ya. Nah ini menunjukkan keberagaman, berarti sudah sampai di tahap tadi mahir begitu. Kalau beda-beda, tapi kalau sama nggak dosa juga gitu ya. Oke. Terus total alokasi waktu di jenjang dasar itu 20% dari total JP. Nah, jadi kita melihat struktur kurikulum ya, coba. Sebentar nih. Ini untuk SD 2 sampai 3 proyek. Nggak perlu 3, 2 saja kita udah keteter. Apalagi di semester 2 itu kan banyak libur ya. Itu proyek sangat sempit sekali waktunya. Iya, padat. Nah, ini kita lihat. Ini alokasi waktunya Bapak Ibu. Ini didapat dari mana? Dari struktur kurikulum, ya kan? Jadi total waktu selama setahun semua pelajaran diambil 20%, hasilnya adalah 252 JP untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6-nya 224 JP. Ya kan? Caranya bagaimana? Izin ya saya simulasikan. Maaf ya Bu. Biar saya bergerak. Ya, jadi kelas 1 sampai kelas 5. Tadi berapa JP? 252 JP per tahun. Nah, karena di SD itu berapa tema tadi 1 tahun? 2 tema ya. SD 1 tahun 2 tema. Berarti semester 1 tema. Berapa alokasinya? 126 JP ya, 126 JP. Semester 2 1 tema 126 JP. Bu, apakah ini patokan harga mati? Boleh menyesuaikan. Kalau misalnya semester 2 kan alokasi waktu efektifnya kan sedikit. Boleh ini sedikit, di sini dibanyakin. Ya, misalnya di sini 150, di sini 100 boleh ya. Itu. Nah, kemudian pilih tema, kita buat jadwalnya. Jadwalnya ada 3. Reguler, blok, atau kombinasi. Perbedaannya apa? Kalau reguler, misal setiap hari 2 JP untuk proyek. Begitu. Jadi kurikulum membuat jadwal selama 1 semester, setiap hari dikasih 2 JP untuk P5. Nah, bagaimana dengan blok? Blok itu berarti cara menghitungnya, misalnya 126 JP dibagi, di sini pembelajaran 1 hari itu berapa JP? 7? 4? 8. Oke, 8 JP. Hasilnya silahkan dibantu. 126 dibagi 8 13 lebih 2 jam. ya, ini 13 hari kita hitung. Ini 13 hari, karena ini sehari kan 13 hari, berarti kalau 19 coba berapa? 16. Oke, 16 ya, 16 hari, berarti nanti dipilih misalnya habis PTS, begitu kan ya, dari selesai PTS 1 sampai misalnya September gitu ya. September udah selesai PTS tanggal 10 sampai tanggal 26 misalnya, itu untuk proyek. Misal, ini namanya blok. Ya, jadi blok ini dibabat habis dalam 16 hari gitu ya. Nah, kalau kombinasi, bagaimana kombinasi itu?
Ini kan ada 16 hari, tapi di breakdownnya itu misalnya seminggu sekali. Nah kalau seminggu sekali berarti sebulan kan ada 4 kali. Berarti kalau 16 kali berarti ada berapa bulan? 16 hari dibagi 4 pekan, gitu kan ya? Berarti ada 4 bulan. 4 bulan setiap Jumat misalnya, setiap hari apa saja pilih sih ya, mau Jumat mau Sabtu gitu misalnya. Ini yang disebut kombinasi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau reguler begitu kan ya, dia setiap hari rata, kira-kira untuk aksi itu waktunya cukup atau tidak. Misal proyeknya menanam, baru uang tanah 2 JP habis, begitu ya. Ini kelemahannya, ya kan. Tapi bisa jadi dilanjutin besok, nggak apa-apa. Ini tergantung kepada sekolah, ya kan. Kurikulum sudah mendesain mau pilih reguler, blok atau kombinasi. Kalau blok begitu ya, ini menjadi seperti refresh bagi anak-anak. Dia udah belajar intrakurikuler, 16 hari ini kita akan belajar project misalnya, ya kan? Dan ini juga sama, jadi kayak refresh per pekan gitu. Perbedaan blok sama kombinasi ini apa? Kalau blok itu hanya untuk project yang 16 hari selesai. Misalnya, kalau menanam kira-kira 16 hari bisa selesai nggak? Misalnya kalau dia menanamnya kalau hanya untuk penghijauan bisa ya, tapi kalau dari menyemai benih misalnya sampai panen itu jarang yang 16 hari selesai. Jadi bisa menggunakan yang kombinasi ya. Misalnya mau beternak ikan lele, ya kan? 16 hari nggak ujuk-ujuk lelenya dipanen, begitu kan ya? Jangan-jangan gurunya beli ke pasar aja dilepas, udah selesai 16 hari, gitu kan ya? Jadi bisa membedakan mana yang cocok pakai blok, mana yang kombinasi. Kalau untuk proyek yang jangka waktunya panjang, bisa kombinasi. Tapi kalau misalnya mengolah sampah menjadi berkah, membuat sebuah karya, bisa produk itu bisa 16 hari selesai. Nah, tinggal nanti sekolah menetapkan. Untuk tema yang besok, temanya apa Bu? Oke, gaya hidup berkelanjutan. Topiknya? Penghijauan. Nah, jadi untuk topik boleh pilih judul yang paling menarik. Ya, jadi anak-anak penasaran ya apa sih gitu. Misalnya ya terkait dengan penghijauan itu apa? Buatlah kata-kata tadi ya. Sekolahku hijau atau apa gitu ya. Jadi buat judul Sekolahku menjadi Hulk. apa? Hijau. Jadi hijau. Jadi hijau. Jadi huluk ya. Hijau bulat. Temanya ini bisa kita yang menentukan atau ke siswa ya, siswa membuat ide-idenya. Ya, kalau untuk awal biasanya guru dulu mencontohkan. Nanti pas ada refleksi dan tindak lanjut, murid dia bicara. Enak nggak sih belajar proyek? Suka Bu. Menurut kalian proyek yang akan datang apa dong? Temanya nih ada kayak gini pilih. Nah itu bisa melibatkan murid. Kalau awal-awal murid aja, jangan murid, gurunya aja pilih apa gitu kan ya. Jadi disuruh ngasih judul bulak ya Pak. Hijau bulak gitu. Kalau yang itu duit ya biasanya. Work in the school. Gitu ya. Di school. Iya, work in the school. Iya. Oke, baik. Kalau penghijauan sekolah baku banget ya. Iya, pokoknya Sekolah banget. pilih judul yang menarik tadi, ya. Nanti PR lah ya, jangan dibikin sekarang, ntar kita nggak pulang-pulang. Oke ya, jadi untuk jawab clear ya, bisa pilih. Ya. Tadi tema juga sudah ya, tema sudah, topik tinggal dipilih. Dimensi tadi Bu Suli sudah sebutin 3 ya, yang dipilih ya tadi. Oke, clear. Kita lanjut. Nah ini tema-tema yang sudah diberikan ya oleh pemerintah. Sebaiknya semuanya ini pernah dicoba gitu. Jangan semester ini gaya hidup berkelanjutan, besok gaya hidup berkelanjutan lagi gitu ya. Jadi dicoba semuanya. Kalau untuk SD itu hanya yang kearifan lokal, itu tentang budaya lingkungan sekitar. Kemudian rekayasa teknologi, ini tentang penemuan alternatif solusi ya untuk masa kini terkait teknologi.
kemudian ada kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raganya. Suara demokrasi belum, nanti SMP, kemudian kepekerjaan khusus SMK. Jadi ada berapa tema Bapak Ibu? 5. Berapa? Semua dapat. Untuk SD, ya benar. Pertanyaannya kan nggak jelas ya Pak. Berapa tema? Insya Allah ya Pak Maul masih connect, keren. Ya, jadi temanya untuk SD ada 6 ya. Kemudian ini yang untuk Pak Uut ya, ada aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja, imajinasiku ya. Nah ini alurnya tadi sudah. Ya, alurnya tadi ya membentuk tim, kemudian mengidentifikasi kesiapan sekolah, menentukan tema, menentukan dimensi, menentukan tadi ya jadwal ya. Kemudian menyusun proyek, kemudian merancang strategi pelaporan. Nah, kita akan masuk membuat alur proyek. Jadi ada banyak tipe. Sebentar nih di sini nih. Jadi sebenarnya ada banyak alur ya terkait dengan membuat modul ini. Tapi menurut saya yang paling simpel itu ada 4 tahap. Jadi ada tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, kemudian tahap aksi, dan yang keempat evaluasi dan rencana tindak lanjut. Jadi begini nih, maaf ya Bunda, saya agak kemana-mana nih. Jadi alur project. Yang pertama tahap pengenalan. Kejailan dimulai. Mulai dari bahasa yang lain ikutin jahil. Kedua tahap kontekstualisasi. Kemudian tahap aksi. Kemudian tahap evaluasi dan tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut ya. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah dapat nih 16 hari misalnya, gitu ya. 16 hari. Nah, di tahap pengenalan itu kita petakan berapa hari, gitu. Misalnya di sini 2 hari. 2 hari itu berarti berapa JP tadi 16 JP. Atau di sini 1 hari nggak apa-apa. Jadi sesuai kebutuhan, ya kan? Ini contoh saja. Kemudian kontekstualisasi berapa? 2 hari. 16 JP. Kemudian aksi, ya kan? Sudah berapa? 4. Nah, aksinya 12 hari misalnya. Berarti 8 dikali 12 berapa itu? 96 JP. Kemudian ini tindak lanjut sudah berapa hari tadi? Sudah 16 ya? Ya, berarti ini aja. Ini 1, misalnya di sini 1 hari. Gambarannya seperti ini. Terus apa saja yang kita lakukan tahap pengenalan itu? Contohnya nih aktivitas. Kalau di dalam sini namanya aktivitas. Aktivitas 1, aktivitas 2, ya kan? Bisa. Ya kan? Aktivitas 1 misalnya tahap pengenalan berarti perlu apa? Ke anak-anak. Kalau pengen sekolahnya hijau berarti perlu pengenalan tentang apa? Penghijauan. Oke, tentang penghijauan boleh. Atau pengenalan yang pertama nobar tentang bumi, kondisi bumi, misalnya kondisi ozon di bumi, gitu kan ya? Nobar tentang kondisi. Misal, begini kan ya? Nah, baru pengenalan manfaat penghijauan.
Jadi kita ajak murid-murid kita tahu kondisi bumi ini. Bumi makin tua, oksigen berkurang, ozon makin tipis, begitu kan ya. Nah ini misalnya karena dia 1 hari gitu ya, tadi 4 JP, ini 4 JP. Jadi kita membuat kerangkanya dulu. Dengan membuat kerangka itu mengembangkan nanti lebih mudah, gitu ya. Jadi buat 4 tahap ya, tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan refleksi dan tindak lanjut. Ya pengenalannya, Bu ini boleh nggak 2 jam hari itu? Boleh, tinggal dibuat saja. Ya anak-anak nonton nggak sampai 4 jam Bu, nanti tulis di sebelah sini juga boleh. Mereka menuliskan isi tayangannya itu tentang apa secara berkelompok, boleh. Kalau yang anak kelas 1 ya berarti kegiatannya disesuaikan. Habis nonton mereka nyanyi-nyanyi misalnya apa gitu ya. Nih. Kemudian tahap kontekstualisasi, tahap pengenalan ini intinya kita mengenalkan tema proyek dan tujuannya. Intinya itu anak paham, oh tema kita proyek kali ini tentang apa, tujuannya untuk apa ya. Kemudian ada tahap kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu kita menggali informasi dari lingkungan sekitar. Berarti kalau temanya tadi penghijauan sekolah, berarti kontekstualisasinya perlu ngapain? Kebutuhan lingkungan, melihat kebutuhan lingkungan itu apa? Ya bisa. Kendala di lingkungan itu apa berkaitan sama banyak limbah orang sampah, lingkungannya dasar apa enggak? Ya, atau ini berarti mengamati lingkungan gitu ya. lingkungan. Terus bisa jadi misalnya ini karena 2 hari di sini berapa 4 JP gitu ya. Nah kemudian ini berarti bisa ini dilanjut 3, 4, 5, 6. Ini berapa banyak aktivitas sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu ya. Ini juga bisa melakukan wawancara kepada siapa? Lingkungan sekitar, keluarga lingkungan. Iya, kepada tukang tanaman bunga, ya kan ini bisa loh, cara menanam yang baik, merawat tanaman, iya. Jadi kalau kontekstualisasi itu bisa mendatangi tempat, mengamati, bisa wawancara, bisa mengundang wali murid yang rumahnya banyak bunganya, diundang, diwawancarai murid, karena kalau keluar biasanya kan high cost. Kita datangkan saja, kita ajak komitenya, gitu kan? Siapa ibu-ibu, biasanya ibu-ibu PKK ya yang mau gitu ya, maksudnya boleh diundang ke sekolah, anak-anak diberi informasi ini gitu. Jadi ini mengunjungi tempat atau wawancara narasumber ya. Bu, kalau dua-duanya susah, nyari wali murid yang mau datang ke sekolah juga susah, apa dong yang dilakukan untuk menggali informasi? Bisa apa? Ya, tukang pohonnya keliling semua, nggak bisa dibawa ke sekolah, bisa secara virtual, iya nggak? Jadi kita nonton lagi video bisa nih kalau banyak tanamannya tuh kayak gini nih, gitu kan ya? Nah ini bisa secara virtual. Gitu. Ya misalnya tema tadi Bhinneka Tunggal Ika, pengen ke Taman Mini, ya Allah nanti ngeluarin biaya lagi. Ya udah virtual aja kontekstualnya, ya kan? Anjungan ini ditayangkan, seperti itu ya. Oke. Ini totalnya berapa JP, Bapak Ibu? 16 JP. Kegiatan ini menentukan nanti aktivitas ini menentukan kegiatannya mau ngapain aja. Jadi pastikan Bapak Ibu kegiatan itu beragam. Ya jangan sampai 1 hari Bu, kalau nonton doang cepat habis. Ya bagaimana caranya hari itu ada pekerjaan yang tadi 8 JP. Ya ada games, ada mereka membuat sesuatu, mengisi worksheet dan sebagainya. Ya kalau misalnya dirasa Bu SDIT banyak beban mapelnya, boleh ini cuman yang dimasukkan 6 hari saja. Jadi ini dipangkas semua lagi, gak masalah. Biasanya rata-rata SD itu juga begitu ya, karena beban kita banyak. Habis Bu waktunya untuk project gitu ya.
Oke. Nah, kemudian tahap aksi. Tahap aksi itu apa saja berarti? Ini biasanya yang paling banyak begitu ya? Atau dia sedikit tapi berhari-hari? Iya. Berarti apa itu? Menyiapkan media tanam misalnya, ya kan? Menanam, merawat tanaman. Desain projectnya dulu ya, dia berarti. Ya, ini namanya kita, iya, ini kita mau sedang merancang kerangka desain project. Oke, ya, seperti ini. Ya, oke, ini untuk tahap aksi. Nah, kemudian di sini nanti ada panen karya. Setiap memilih tema, ya kan, pastikan kita tahu nanti panen karyanya seperti apa. Itu juga udah ditentukan di depan. Kalau misalnya penghijauan, panen karyanya mau bentuknya apa? Memamerkan tanaman. Ya, apa misalnya? Baru ini melakukan refleksi ya, refleksi sama tindak lanjut. Kita akan lihat ya tentang contoh ya, contoh panen karyanya seperti apa. Oke, misalnya nih, memilah sampah, gaya hidup berkelanjutan, membuat tong sampah pemilah, sampah organik, panen karyanya apa? Jadi bisa dibuat pupuk, bisa dibuat cooking class, begitu perayaannya. Nah tadi kalau perayaannya penghijauan, perayaannya apa berarti? Perlu dibuat? Menjual sayuran, oh kan ya? Bisa. Ya. Menjual tanaman? Menjual tanaman hias, itu nanti kalau menjual jatuhnya kewirausahaan. Jadi kira-kira apa? Bisa dipikirkan. Bapak Ibu untuk kegiatan ini ya bisa membuat poster begitu ya? Ya sebentar. Ini yang aksi itu bisa, kan dia nanamnya cuma beberapa hari, tinggal menyiram. Nah ini bisa membuat poster. Membuat poster, membuat diorama. Nah, jadi nanti itu yang dipamerkan bisa. Ya, itu sama tanaman yang sudah ditanam itu bisa. Ya, jadi kalau panen karya berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Walaupun sebenarnya P5 itu tidak harus ada produk. Contohnya misalnya bangunlah jiwa ragaku terkait dengan bullying, ya anti bullying misalnya. Atau hari itu berkata-kata yang baik, gitu kan ya. Programnya adalah berkata yang baik, tidak ada bullying, diamati hari kedua, ketiga, gitu kan ya. Nah, yang kita pamerkan adalah dokumentasinya, ya kan. Aktivitasnya itu misalnya difoto, kemudian fotonya dicetak dalam satu spanduk, baru dipajang, itu sudah termasuk jenis pameran, ya kan. Sama ini juga, jadi tanamannya boleh proses anak menanam didokumentasikan, ya kan. Jadi pamerannya dipamerkan dalam bentuk dokumentasi, itu bisa, ya. Nah, kemudian ini contohnya lagi nih, yang bangunlah jiwa ragaku. Nah, ini bisa siswa menyelidiki konsumsi makanan dari bekal yang dibawa maupun dari kantin, ya sehat atau tidak sehat, ya kan. Kemudian bisa membuat daftar menu pilihan yang sehat. Peserta didik bermain peran, ya memiliki restoran sehat. Berarti nanti perayaannya main drama, begitu kan ya. Jadi kita setiap memilih tema, kita tahu panen karyanya nanti mau seperti apa. Itu akan menentukan langkah-langkah di pengenalan, kontekstualisasi, dan aksi, ya. Kemudian bisa mengadakan pesta makan di restoran. Iya, iya. Oke. Iya, bisa. Nah, kemudian ini yang rekayasa teknologi, ya bisa membuat market, ya jadi nanti apa namanya yang dipamerkan adalah itu.
Kemudian ini Bhinneka Tunggal Ika, bisa membuat ontologi atau buku kumpulan cerita pendek ya tentang budaya sekitar, keragaman budaya, begitu ya. Bentuk perayaannya bisa storytelling, bisa hasil produk, bisa film, membuat video gitu ya. Kemudian kumpulan cerpen ya. Jadi kalau untuk panen karya ya tidak harus dengan perayaan yang wah. Tapi mungkin kalau untuk awal supaya orang tua itu ini P5 gitu kan, itu memang perlu untuk dibuat event ya, karena untuk syiar begitu ya. Kalau yang selanjutnya itu bisa kita juga tidak yang mengumpulkan orang tapi kita mendatangi keramaian. Ya misalnya di sini kan dekat sama Greenwich, dekat apa jauh sih gitu kan ya. Di sana ada Car Free Day gitu kan ya. Misalnya kita bikin di situ pameran stand gitu kan ya. SDIT Albani ini tanaman hasil murid, ada bannernya di situ, ada produk-produk buatan murid gitu kan. Misalnya kita pamerkan di situ, orang yang lewat melihat yang aktivitas di situ, melihat itu juga termasuk panen karya. Jadi tidak selamanya kita yang ngumpulin orang, tapi kita mendatangi keramaian juga bisa, ya. Strawberry kita pamerin. Iya. Terus yang ngambil. Gitu. Ya, Bu. Iya. Oke ya, ini kewirausahaan. Nah, misalnya pentas seni menggalang dana, gitu kan? Terus dananya untuk apa? Untuk kemanusiaan, ya. Itu juga masuk kewirausahaan. Contohnya kearifan lokal, aku cinta kue tradisional, ini dimensinya. Ini sudah lengkap nih modulnya. Ini aja katanya Bu. Jadi banyak Bapak Ibu sebenarnya yang waktu itu ini ya yang di link TikTok IKM TikTok saya itu banyak nih sebenarnya. Nama TikToknya apa, Bu? Sulis Guru Merdeka. Follow, Ibu. Ya, ini yang di sini kan ini perasaan udah saya bagikan dulu ya. Iya. Saya nggak punya baru di TikTok, Bu. Perangkat apa sih project ya? Project. Apa itu Sulis Guru Jiwa? Ada juga ya. Jangan itu tuh. Itu tuh. DC sulis. Apa itu? Itu isinya yang stop ya. Ini ya. Kemudian modul P5. Ini sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Juga tinggal pilih aja tuh. Tanam sayuranku atau kutanam pohonku atau apa ya? Sayurku wujud tanggung jawabku. Gimana? Poin sopiku ya. Poin sopiku. Ya, ya. Ini di sini banyak. Jadi bisa pilih gitu kan ya. Banyak banget. Di PMM juga banyak gitu kan ya. Tinggal dipilih. Intinya disesuaikan dengan tujuan SDIT Albani. Ya. Oke. Ini terkait modul. Nah, mungkin yang sudah dibuat seperti apa? Boleh kita diskusi bersama. Gimana Bu kurikulum Bu koordinatornya siapa? Bapak koordinator atau Ibu koordinator P5? Masih ya, ini yang kita membentuk tadi kan baru ketua nih koordinator bikin grup koordinator itu menyambi ke masih aku yang menjadi koordinatornya. Kepala sekolah sebaiknya menjadi penanggung jawab. Gak usah jadi koordinator ya, betul. Koordinatornya tinggal dipilih kesiswaan siapa? Bunda. Karena ini terkait kegiatan. Kalau kurikulum kan terkait ini kan? Kita ya. Belajar. Ya, Budaya. Ya, jadi nanti koordinator ya tinggal tadi memilih modul. Nah, cari aja modul yang sesuai dengan kita, tinggal diganti-ganti. Nyatuk mungkin. Oke ya. Jadi tinggal dicari Bu mau yang seperti apa ya tadi.
Kemudian bentuk rapot ya, kita tinggal spill bentuk rapot. Kalau yang sudah dibuat seperti apa? Jadi Kemarin baru pengenalan ya. oh baru di tahap pengenalan. Nobar. Oh baru dinobar saja. Oke. Jadi nanti dibuat saja kayak gitu. Jadi kalau sudah dibuat kayak gitu, nanti Bapak Ibu tinggal membuat aktivitasnya. Jadi dia ini kenapa perlu tim? Karena bisa dibayangkan ya, kalau satu hari berapa aktivitas? Aktivitas itu satu aktivitas seperti satu RPP. Tapi RPP-nya lebih ringkas, isinya tujuan, kegiatan, penilaian. Udah, gitu aja. Kan sama aja kan, bikin RPP lagi, bikin modul aja udah sama penerbit dikasih lagi pekerjaan yang baru gitu kan ya. Nah tinggal dipilih saja yang sesuai ya. Misalnya kita buka nih di sini ya. Tanam sayuranku misalnya ini ya. Tanam benih. Benih apa ini? Benih cinta. Wah tuh. Benih tanaman. Ini ya. Nah misalkan. Salah itu cuma kotaknya. Oh yang itu. Oh yang ini. Yang gaya berkelanjutan. Ini apa ini temanya tadi? Pertanyaan saya lagi. Iya, Oh, ini gaya berkelanjutan. Iya ini gaya hidup berkelanjutan juga. Ini tinggal diedit aja Bu, diedit nama sekolahnya, tapi sayurannya diganti mungkin ya. Mungkin kan karena tujuannya penghijauan ya Bu. Ya, tinggal itu aja. Jadi membuat project itu tahapannya yang pertama tadi perlu ada relevansi. Nih, jadi relevansi. Relevansi itu maksudnya ya, projectnya ini apa perlu dikenalkan gitu ya di SDIT Albani gitu aja, tinggal dibuat kata-kata aja. Oh ini kearifan lokal, berarti yang gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan itu apa dong? Sayurku wujud tanggung jawabku, ini wirausaha. Yang kaitannya dengan pengolahan limbah itu. Ada pengelola plas ini cerdik mengelola. Nah ini dia nih. Ini modul kan? Iya ini modul, tinggal diedit saja. Tinggal diedit. Cara mengeditnya ini kan kita download, kemudian nanti di Canva kita import. Nah ini akan masuk semuanya, kita tinggal ganti-ganti. Iya. Gitu ya. Ini tujuannya, ya kan ada target pencapaian. Contohnya. Ya, ini tinggal ganti-ganti aja kok. Tuh pengenalan, kontekstualisasi. Nah ini ngapain aja, gitu kan? Nah ini dimensi, terus ini elemen dicantumkan, ya kan? Kemudian nih kegiatan satu atau aktivitas satu, ya kan? Ini sama kan kayak bikin RPP satu. Makanya perlu tim. Kalau dikerjain satu orang mabok. Ya, enaknya sih dikerjainnya satu tim. Kalau di tempat saya upload ini di Google Slide. Nanti semua bisa akses. Jadi saya bagi, misalnya Bu Ira aktivitas 1, Bu siapa lagi aktivitas 2 sampai 16. Semuanya cuma ngerjain satu-satu. Ringan kan? Ringan. Didengar ringan. Dikerjakan. Gimana tadi ya? Ya, jadi ini diimpor saja, diupload ke Canva. Link Canva-nya di-share. Satu sekolah bagi Bu, bagi aktivitas 1 siapa, kedua siapa, ketiga. Boleh? Ini kan fase A. Kegiatan 1 nobar semua fase A gitu. Jadi pelaksanaannya fleksibel. Boleh digabung satu sekolah. Kalau di tempat saya kan muridnya sedikit. Nah, kalau di tempat sini 200, ada nggak tempat untuk nobar 200 misalnya. Kalau tidak, berarti bergiliran. Fase A, ya kan, nobar. Kegiatannya sama aja. Ya, kegiatan bisa sama, tapi tadi pekerjaan, kompetensi bisa lebih dalam lagi ke kelas yang tinggi, ya kan? Kalau kelas fase A nonton, terus ditanya tokohnya atau ceritanya apa. Kalau yang kelas 6 nulis, menceritakan kembali, ya kan? Berbeda kan kompetensinya? Iya kan?
Jadi makin tinggi kompetensinya juga makin tinggi. Iya, makin tinggi ya. Artinya kalau anak kelas 1 cuma ditanya lisan, tadi ceritanya tentang apa, tokohnya siapa, hikmahnya apa, ya kan? Kalau kelas fase B sudah menuliskan unsur-unsur intrinsiknya. Kemudian yang kelas fase C sudah menceritakan kembali, gitu ya, secara berkelompok seperti itu. Jadi pekerjaannya bisa beda kalau kegiatannya sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini ada termasuk lembar kerja siswa, ya. Bapak Ibu, di sini yang dinilai adalah sikap, ya, bukan ini nih. Misalnya ada lembar kerja. Yang aku lakukan untuk membuat rumahku bersih, dia udah ngisi, terus kita potong 100 di sini, tidak. Jadi kita tidak perlu kasih penilaian di sini, cukup parah, selesai, gitu kan ya. Tetapi kita buat rubrik. Jadi rubriknya kalau 16 hari ada 16, gitu kan. Rubriknya apa? Nomor, nama, dimensi yang tadi, dimensi gotong royong, mandiri, sama beriman. Nah itu nanti kita checklist. Oh, ketika aktivitas 1 Ananda Arkam misalnya, gotong royongnya oke. Bersyukurnya tadi akhlak terhadap alamnya oke. Jadi checklist saja. Tidak perlu angka ya. Nggak usah repot-repot Bu, nanti muridnya diponton, direkap nilainya ya. Enggak, kalau di P5 tidak ada ya. Nah ini kan juga nih lembar kerja prediksi bunga alami hari ke-1, ke-2 gitu kan, laporan terus kita ponton tidak ya. Kita hanya mengamati saja karakter anak ya. Bagaimana bentuk rapotnya? Ini bentuk rapot proyeknya. Jadi hampir sama tadi ya dengan yang tadi, bahwasanya rapot ini berguna untuk 1 tahun. Kalau semester 1 tidak perlu dibuatkan rapot, nanti saja semester 2 ya. Jadi kita isi identitas sekolah seperti biasa, begitu kan ya. Kemudian data siswa. Nah ini deskripsi project. Deskripsi project ini perlu kita isi secara manual. Ya kan? Judul project ini sudah muncul. Jadi di identitas ya kita isi identitas. Kita isi judul project. Project semester 1 budaya positif sekolahku. Project semester 2 budidaya tanaman sayuran di lahan terbatas. Misalnya, ini kan ya. Nah, nanti kita buat narasinya di sini deskripsi project. Deskripsi projectnya kaitannya adalah bahwasanya di dalam project ini itu tujuannya untuk apa, membangun karakter apa. Nih kata-katanya, project ini diharapkan dapat membantu peserta didik mencapai dimensi profil. Jadi karakter yang dituju bukan dalam proyek ini diharapkan murid dapat menghasilkan 10 tanaman supaya sekolahnya rindang, tidak, tapi karakter ya. Nah kemudian mampu mengembangkan pengendalian diri, tanggap, ini sub elemennya dimasukkan saja narasinya di sini. Jadi proyek, nah ini ada 3 karena memang rapot ini bisa untuk sampai SMA ya, tapi kalau kita 2 proyek isi aja 2 proyek gitu kan ya. Setelah itu isi proyek yang pertama 1 input data. Nah input data ini judulnya udah keluar, fasenya udah kita tulis. Nanti di sini Bapak Ibu nih ada pilihannya, dimensi apa, pilih 1 saja. Kemudian elemen, tadi kenapa kita pilih akhlak beragama atau akhlak kepada alam, tinggal dipilih, iya kan? Kemudian di sebelah sini sub elemen juga tinggal kita pilih, ya kan? 1 saja yang relevan. Kemudian secara otomatis akan muncul di sebelah sini, ya kan? Ini project 1. Kemudian nilai. Nah nilai ini kita tinggal kasih checklist. Jadi kalau di sini kriterianya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, basah ya biasa.
Kemudian sangat berkembang. Nah, tinggal ini Ananda namanya siapa? Terus terkait ini kan dimensi yang kita pilih tadi ya muncul di sini. Oh dia mulai berkembang, oh dia berkembang sesuai harapan. Ini sangat berkembang. Tinggal dikasih tanda checklist. Iya. Proyek 1, proyek 2 kita isi, jadilah rapotnya seperti ini. Setiap anak satu siswa isi itu juga rapot P5. Jadi sekalian Bun, ini kan tadi anak satu di ini ya, di penilaian ini kan udah otomatis data siswa udah kita masukin di sini. Ya, semua anak harus kita checklist manual. Oh, Ibu itu berarti itu satu dimensi, ini yang elemen itu cek elemen ya. Iya. Misalnya beda-beda penilaiannya untuk yang misalnya di dimensi sudah berkembang, di elemen harus berkembang. Jadi dia ada satu kaitannya. Dimensi itu kan karakter utamanya gotong royong. Elemen kita mau tahu lebih jelas dia kepedulian atau kolaborasi. Ini kan sebenarnya sejalur aja, tapi sub elemen tuh lebih spesifik lagi. Gitu kan? Tadi kan ada kepedulian, terus tanggap terhadap lingkungan, gitu kan? Iya. Itu satu kesatuan nih, satu kesatuan. Tinggal checklist salah satu aja. Tidak perlu dimensi di checklist, itu checklist enggak. Jadi yang kita lihat ini aja, ya. Berkembang. Pertanyaannya kembangnya itu warna merah atau warna ungu? Kayaknya Abu-abu katanya. Ya. Mulai muncul, mulai berkembang ya. Oke. Nah, kemudian di rapotnya ini yang muncul seperti ini saja. Ya otomatis muncul nih. Karena tadi udah kita checklist ya, otomatis muncul. Jadi ini selembar juga ini. Selembar aja Bu. Iya, selembar aja. Jadi ngisinya nanti di semester 2 biasa akan lebih baik ya kan. Semester 1 di input, nanti semester 2 tinggal lanjutin. Itu lupa ya. Itu apa nih nilainya? apa ininya ya? Ya PJ. Yang isi wali kelas kan PJ. Ini cepat dong teman-teman. Yang isi koordinator. Iya, Ya, sebenarnya rapot di kurikulum Merdeka itu dikerjain sehari dibabat 2 rapot ini selesai kalau 30. Iya. kalau benar. Itu kalau benar biasanya Biasanya malam-malam baru dikerjain besok bagi rapot. Itu berat, kalau seperti itu berat. Jadi bagian kurikulum seminggu sebelumnya harus sudah oper-operan. Sampai mana ini rapor? Begitu. Jangan sampai jumpa, ya. Sampai mana yang mau gitu, Bu? sampai mana? Jalan juga belum Bu. Baru Iya. Jadi bisa disiasati sebelum misalnya Juni kan penilaian akhir semester, ya kan? Bulan Mei rapot P5 harus jadi, ya kan? Bulan Mei rapot P5 harus jadi duluan, ya, selesai, ya kan? Kita tidak jalan ya. Kemudian nanti kan akhir Mei kan bikin soal biasanya udah nggak sempat pegang rapot P5 ya nggak. Nanti setelah soal selesai anak-anak UAS kan ngoreksi, habis itu rapot itu intra kan selesai jadinya, ya kan. Sebenarnya butuh waktu 2 hari lah. Iya tuh. Ini lebih sakti lagi, proyeknya belum, besok bisa pokoknya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan P5? Ayo pertanyaan. Silakan. Iya. P5 itu nggak selalu praktek ya, dalam artian gini. Tahun ini saya saya melihat di kelas-kelas itu kebanyakan praktek, akhirnya outputnya sampah semakin menggunung kalau sampah. Iya itu yang terjadi. Jadi kira-kira yang betul itu bagaimana konsepnya? Ya, jadi P5 itu ada 4 tahap tadi. Jadi murid nggak ujuk-ujuk langsung aksi, begitu kan? Dia perlu paham pengenalannya dulu. Tujuan proyek ini apa? Kan tadi dalam pembelajaran pastikan kita
menyampaikan pemahaman bermakna ke murid. Kenapa sih proyek ini buat apa sih? Pentingnya buat hidup dia masa depan bagaimana? Gitu kan? Nah ini adanya pengenalan. Nah setelah kenal, maka kita ajak dia menggali informasi. Itu penting, membiasakan anak-anak mencari informasi. Kan kalau kita senangnya diceritain gitu kan ya. Nah kita biasakan anak kita juga menggali informasi di tahap kontekstual. Nah di tahap aksi kita sampaikan dulu prosedurnya Bapak Ibu. Kalau mau menanam, hari ini kita mau menanam nih prosedurnya. Gunakan alat sesuai fungsi, ya kan misalnya. Jangan sampai menanam sekop ternyata digunakan untuk yang lain, nyekop temennya, gitu kan ya. Jadi pastikan. Nyelok sayur. Ya ini lebih ini di sini ini Bu apa gaya hidup berkelanjutannya mau mengolah bahan bekas. Oh bahan bekas, boleh. Apa Jadi itu? ada yang bikin apa pupuk dari bahan bekas. Jadi temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya mengolah sampah menjadi bahan yang bermanfaat gitu. oh ya, boleh. Mengolah sampah jadi berlian. Mengolah sampah mengolah barang bekas menjadi bernilai. Iya kan, bernilai. Misalnya itu kan dia judulnya. Oke. Ada yang bikin poster di fase A. Oke, di fase A itu memang kan dia kalau bikin-bikin karya yang ribet kan susah. Jadi bisa dengan dia menempel, menggunting, membuat poster seperti itu bisa, mewarnai bisa. Pekerjaannya disesuaikan. Iya. Fase B membuat kompos. Fase B membuat kompos. Nah, Barang bekas, kompos berarti barang bekas dari oh ya bisa. Oke. fase C buat keranjang buat Ya buat tanamannya ya. buat tanaman. Iya atau eksekusinya bareng-bareng mm-mm. menanam pohon gitu. Bisa juga, bisa. Udah segitu. Tapi temanya berarti gini ya, kan barang bekas menjadi bernilai. Bernilainya untuk apa tadi? Untuk menanam, gitu ya. Iya, kita berikan pemahamannya seperti itu. Kemudian karena ini baru pertama, rencana kita kemarin ngomong Mm-mm. dari bahan bekas itu mau ada fashion show dari Baju baju daur daur ulang. ulang. Di acara panen nanti. Oh, panen karyanya. Panennya. Nah, Satu, itu dua aksinya kapan? Yang bikin siapa? bulan. Udah mulai ngumpulin sih Bun. Udah mulai ngumpulin. Yang membuat siapa yang membuat baju-bajunya? Fashion show. Yang penting bukan gurunya. Oh, pelaksananya. Iya, kan tadi berpusat kepada murid. Jadi bisa yang membuat itu anak yang kelas tinggi. Jangan sampai guru jadi repot, tambah pekerjaan, pulang sekolah ngumpulin barang bekas, sampai malam jahit-jahit ya. Tolong deh. Tolong deh. Kalau mau Makanya, jadi yang P5 ini program murid atau program mama-mama? P5-nya di fashion show-nya gitu menampilkan barang bekasnya gitu. Iya, Karena boleh, itu ide bagus, begitu kan ya. Tetapi yang melakukan adalah murid. walaupun membuat produk itu. Ya, jadi bisa dibagi tadi. Misalnya kelas 6, iya kan? Jadi gini, kelas 6 proyeknya bukan membuat yang tadi buat ditanam. Berarti membuat apa namanya? Kostum berbahan dasar plastik bekas. Gitu. Itu kelas 6 kelas fase C. Fase B bisa tadi misalnya botol-botol digunakan bisa menjadi tempat untuk tanaman. Nah, itu. Jadi tidak membuat kompos. Ya kan? Nah, yang ya, kita jadi supaya tadi memudahkan ketika panen karya, ya kan? Karena panen karyanya pengennya menggunakan fashion show itu, tapi di aksinya tidak ada. Makanya saya tanya siapa yang membuat. Kalau yang membuat guru, no. Orang tua, no. Gitu. Yang membuat adalah murid, walaupun akhirnya gurunya bantuin. Iya. Jadi acara panen itu, jadi ada fashion show. Iya, terus ada karya anak-anak yang udah dicek, udah diubah jadi bunga hias, kan bisa tuh plastik-plastik jadi bunga hias. Misalnya Jadi kalian nggak apa-apa. Jadi panen karya itu kan
bisa ada kreatif kids ya, maksudnya anak-anak berkreasi tampil adanya nggak apa-apa. Perayaan namanya kayak panen karya, perayaan. Acara perayaannya ya boleh ada gerak lagu, tari, ada boleh. Ya ada tahfidz, nggak apa-apa, semua kemampuan anak ditampilkan. Yang ujungnya adalah menampilkan ini loh hasil P5 kemarin. Jadi ada parade, hasil, proyek, barang bekas menjadi mengubah barang bekas menjadi bernilai. Ya. Jadi yang berkaitan, jangan sampai proyeknya ini kemudian pas pameran beda lagi. Oke, tergambar ya, tergambar. Oke, iya. Jadi kalau kelas 1 pun bisa kok tidak membuat poster, membuat itu misalnya dari apa itu ya, botol aqua, ya kan yang digunting itu kan barang bekas juga, kemudian dironce gitu kan ya, bisa. Jadi disesuaikan kemampuan murid ya produknya. Bisa sih, temanya tetap gaya hidup berkelanjutan ya. Berarti penghijauan masih cita-cita ini. Penghijauan masih cita-cita. Keinginan capsek mah penghijauan. Penghijauan. Hijau, bener dicat hijau. Jadi kita nggak bisa ngeliat bulak ntar Bapak. Mangga didiskusikan ya, kira-kira kalau penghijauan berarti panen karyanya mau seperti apa? Tadi udah saya tanyakan juga, ya kan? Apa pamerin tanamannya atau bagaimana? Iya kan? Kalau wirausaha juga kayaknya masuk, sebab di sini tuh sering ada market day anak-anak. Jadi artinya misalnya anak-anak kelas 1 tugasnya untuk membuat kue tradisional apa, kelas fase B-nya menganalisa nilai rupiahnya berapa, misalnya kelas fase C bisa masalah produk itu masuk nggak kira-kira? Ya itu kalau temanya kewirausahaan, berarti ganti tema lagi. Ya kan? Kayak ini berkelanjutan antara penghijauan sama ini. Bahan bekas, iya. Maksudnya kalau tidak memungkinkan sih tadi fashion show ya tetap aja ke ibu ya. Bisa dikolaborasi sih antara penghijauan sama daur ulang. Jadi gini aja, kalau tidak temanya sama, gaya hidup berkelanjutan, topiknya ya kan, kelas fase A, fase B menanam tadi, yang fase C barang bekas itu bisa seperti itu. Iya, itu justru malah tahapnya tadi kan naik. Tidak tema dan topiknya 1 sampai 6 sama semua tidak, tapi topiknya beda-beda. Ya, bisa juga seperti itu. Dan itu lebih mengakomodir ya, sekolahnya tetap hijau. Kemudian tadi pengennya ada fashion show dengan barang bekas tadi bisa. Iya. Berarti untuk 1 sampai 6 konten rapotnya sama ya Bu? Sama. Harus disepakati ya Bu. Cuma nanti di deskripsi proyeknya dibedakan. Kalau kelas 1 tadi ditambahin kata-kata target tadi, dia bisa membuat apanya gitu, di situ dicantumkan. Karakternya sama kan yang mau dibangun, tinggal tadi produknya itu yang berbeda gitu. Ya di deskripsi proyek ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ayo nanya bulat, Diva. Udah. Bulan itu tuh nanya mulu tuh mau di sekolah kan? Di kantor. Kita, ayo nanya. Ya, silakan. Ada narsum? Pasti yang bikin modul di awal itu yang agak berat. karena kan Ya. nanti korelasinya ke rapot ya. Jadi kalau modul yang terpenting ini kerangkanya yang akan kolerasi ke rapor. Atau tidak perlu membuat, tadi kan tinggal dipilih nih, misalkan ya modul ini yang kita ambil ya. Ini modul ini yang kita ambil, kita tinggal masukkan dimensinya sesuai yang di sini. Gitu kan? Nanti ini dikasih kan ya Bu? Ya, saya kasih. Apa sih yang nggak buat SDT Albania? Nanti kita doanya audio ya. Ya ampun. Boleh Bu? Boleh. Boleh banget ya. Wawancara. Wawancara. Embrio temanya apa? Kalau tahun ini kami bangunlah jiwa raga. Ya kan, kalau Tahun lalu? kemarin tadi itu kearifan lokal budaya positif sekolahku.
Jadi kita ada tadi 7S, terus berbicara SPOK. Jadi kita anak itu biasakan, kenapa kita perlu berbicara SPOK? Supaya mudah dicerna oleh otak kita. Jadi otak kita ini terstruktur. Kalau kita bicara anunya di sana, apanya itu nggak masuk di otak kita karena ya anunya. Iya kan? Iya. Jadi ada yang membiasakan, jadi dia bicaranya SPOK gitu. Ya itu. Jadi ya kalau di kami memang bahasa itu kan, kalau di kami tadi ya bahasa tadi tidak ada melarang, tidak ada menyuruh, tidak ada marah gurunya. Jadi gurunya bicaranya 2 oktav, tidak 5 oktav begitu ya. Ya jadi. Sini mau di oktav. Di sini. Ya, jadi kita ini ternyata perlu membiasakan, ya kan murid itu kalau biasa dengan suara keras itu fokus dia kurang. Jadi kalau murid yang rame justru ibu bisa gini, tidak mendengar. Muridnya langsung begini, apa bu? Tapi kalau kita, Bu Ira tidak mendengar, apa bu? Dia juga lebih tinggi dari kita. Ya, jadi itu konsepnya memang seperti itu. Jumlah siswa ya. Pengalaman saya kalau juga siswa di TK kita tidak ada suara lebih keras, dia ya kenapa begitu. Tapi kalau siswa yang lebih dari 15 orang, ya. Anak-anak tuh Bu, Pak Afi nggak ngeliatin saya. Afi! Jadi ada yang bunda dari tadi. Suaranya Afi. Ya. Jadi Ini kan 2 oktav ya. 5 tahun 7 oktav. Ya. Jadi itu tadi Bapak itu memang sih kalau murid di embrio itu kan kita memang targetnya tidak banyak-banyak karena kita itu selain kurikulum nasional ada namanya kurikulum domain. Jadi program per anak. Anak ini sampai di tahap perkembangan tidak. Kalau tidak berarti dia merah kan tahap perkembangannya, ada program buat dia naikin. Satu kelas berapa Bu? Kita 15, 17. Wah, bisa itu. Jadi kita ada yang 30 ya uang saya pernah mengajar di SD Al-Fatona ya murid 25. Alhamdulillah Bu, insya Allah. Jadi memang kita ini perlu tadi prosedur itu perlu kita sampaikan ke murid. Ya, iya. Saya bisa mau 2 oktav tapi pakai mikir. Iya, ya. Jadi kita ambillah ya yang bisa kita terapkan begitu ya. Memang kalau muridnya banyak. Bismillah. Nanti muridnya gini kok Bu Guru jadi salam semua. Dia biasa ngeliat gurunya pada Kalau aku suara sebenarnya udah pulang, aku lagi nyaring. harus emang bisa lebih Iya. Suara saya juga sebenarnya keras. Ya mungkin karena konsepnya tadi ya sebenarnya karena muridnya kita 20 juga kita bagi 2 kelas. Tapi Bu, 2 kelas itu kondisinya kita cuma sekat pakai jadi kita ada ruang yang besar itu untuk 3 kelas, kita tidak pakai pembatas dinding karena tujuannya apa tadi? Fokus gitu. Jadi gurunya pun saling kontrol diri, jangan sampai suara dia saut-sautan sama guru yang lain gitu. Jadi sebenarnya tinggal kembali dia. Iya, karena supaya Kan ada yang kita Bu Mega aja enggak Mega ke kantor semuanya. sampai ke TK Bu Mega beneran. Suara beliau juga Mega Enggak kuliah kan? Iya. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 2.30. Kayaknya udah pada ngaktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. apa bilang tadi ngapain? Iya. Iya, jadi kalau di kami memang guru itu ketika mau dia diterima mengajar jadi guru, itu
itu dia observe dulu, nggak langsung terjun ngajar. Nanti pasti bahasanya beda sama kita yang udah lama. Jadi dia observe dulu guru yang lain kasih pijakan murid itu gimana, dia catat. Kalau ada misalnya murid nih masalah berantem, cara ngomong gurunya dicatat. Dia ada 1 minggu observe dulu. Gimana? Ya, kalau itu tadi Bu, di prosedur setiap hari kita bilang kita belajar sayang teman, ya kan. Kalau ada masalah bicara, kita selesaikan tuntas. Jadi kalau pas ada masalah, kita selesaikan masalah dulu. Teman-teman izin ya, Bu Sulis mau menyelesaikan masalah. Teman-teman bersabar di sini. Jadi kami tidak mengejar konten yang begitu jauh, tapi karakter tadi. Bagaimana anak mau sabar, nunggu sampai selesai, dan dia akan belajar loh. Oh berarti kalau ada masalah lama nih, berarti kita jangan bikin masalah. Dia akan seperti itu. Jadi ketika kita mengajar ya, kalau yang baru-baru nih itu butuh effort banget, karena kan TK dari mana-mana, nggak cuma dari TK kami gitu ya. Kalau yang dari TK kami udah paham, tapi kalau yang belum itu cari masalah setiap waktu gitu ya. Jadi menyesuaikan. Jadi pulangnya nggak mundur, kita sampaikan ke orang tua karena dia masih adaptasi gitu. Dari latar belakang keluarga juga pastinya beda-beda kan ya, untuk biar orang tua tahu tentang perjanjian kita atau hubungan kita dari awal itu kan kayak anak yang sekarang pada saat kita menyelesaikan suatu masalah kelas itu ditinggal, mereka kecenderungan berpikirnya gurunya banyak masalah. Jadi kita menyelesaikan masalahnya Bu di situ. Ini anak di sini, kita minggir ke sini, tidak keluar. Kalau keluar berarti kelas harus ada yang jaga memang gitu. Iya. Kemudian orang tua, kalau di kami tidak ada tes calistung, kita adanya observasi sama wawancara orang tua. Wawancara orang tua itu kita juga banyak kecolongannya. Orang tua harus menceritakan ketika proses kehamilan anak ini, kendala apa yang dihadapi, kemudian proses pertumbuhannya itu ngaruh banget di tahap perkembangannya gitu. Jadi ya itu tadi itu tadi Bu, karena beda itu tadi. Yang tadi juga dari lapangan itu keluarga siswa pendidik kita sama yang beda. Konsep orang di rumahnya juga sudah hampir sejurusan, makanya mereka menyekolahkan di tempat-tempat yang memang udah tahu tujuannya. Kalau di beragam tadi ya. Iya. Kalau beragam berarti ya kita sosialisasi gitu kan ya. Kemudian kita tentukan target, goals yang bisa dicapai semua pihak gitu kan. Nggak bisa juga sekolah memaksa, ya kan capek ya sekolah. Terus orang tua, tapi yang penting perlu menyadari pendidikan itu tidak hanya diserahkan ke sekolah. Di tempat kami orang tua ada pelatihannya Bu, namanya PPOT. Jadi orang tua ada pelatihan tadi bicara bahasa ampuh, karena percuma di sekolah gurunya nggak pernah marah, dia sampai rumah orang tua marah-marah gitu kan ya. Nah iya, jadi kita itu ketahuan Bu kalau keluarganya seperti itu. Di sekolah gurunya jadi lampiasan dia, karena di sekolah gurunya gak ada yang marah gitu kan ya, di rumah dia sering dimarah, itu ketahuan banget. Sama guru dan negatif tinggi. Iya. Dan itu kita selesaikan tadi, ada komunikasi dengan orang tua dipanggil. Nah, makanya kita ada pelatihan orang tua gitu. Iya. Ya gitu Bu. Ada pertanyaan lagi terkait dengan P5? Cukup? Jarum aman pamat, Jarum apa? Oke, sudah cukup? Itu sekolah embrio. Iya Bu, sekolahnya kecil Bu, juga kan namanya embrio Bu. Embrio Bu katanya. Masih kecil Bu, embrio. Iya namanya dia embrio katanya. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lah. Amin. Mana Bella? Wah, Bella. Ayo tahu dia. Oke, baik. Iya, ada. Kalau saya masih berapa kan gimana? Suara saya gede gimana? Kita itu sampai mendatangkan itu juga Pak, mendatangkan orang yang untuk menilai guru saya sudah 2 oktav belum Pak Adi. Ada Pak Adi. Pak Adi nggak? Ada, beliau itu parenting bagus itu, kalau buat ngisi parenting
aktif di Childhood Optimizer. Jadi perkembangan anak, bagaimana melejitkan tadi ya potensi anak, itu beliau konsen banget, bagus. Terus sampai kita mengundang beliau untuk observ, Pak, guru saya bicaranya udah sesuai belum? Terus udah 2 oktav belum? Nah, beliau yang observ itu memberikan penilaian, udah Bu, alhamdulillah udah 2 oktav. Terus sabarnya itu tadi ya, sabar sampai ke perut. Dia belum Di sini sabarnya baru nyampe punya. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya, hari ini sudah berkolaborasi bersama. Saya tutup dengan pantun, ikan hiu makan tomat, I love you so much, atau thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enak banget minumannya itu. Tapi sebentar banget ya nggak nambah lagi. Habis itu nggak ya Allah, nangis. Padahal kalau di rumah bagiannya Ibu mau? Jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Sulis Lestari Utami atas ilmunya. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan belajar di SDT Albani, dan semoga kegiatan P5, kegiatan kurikulum merdeka di SDT Albani dapat berjalan dengan lancar. Berapa oktav Bu? Kayaknya ada toanya di sini. Baik, saya tutup dengan pantun. Apa Bu? Ikan paus makan tomat. Paling enak makan kayak kubis. I love you so much, Bunda Sulis. Kasih tepuk tangan buat Bunda Sulis. Allahu Akbar. 3 kali. Marilah kita tutup dengan doa penutup bersama Pak Marullah. Pak Marullah, boleh ditutup? Pak Marullah, Udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah bersama-sama kita ikuti pelatihan yang sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan segalanya. Kita sama-sama menundukkan kepala dan mengaminkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal afiyah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tulis satu otak lagi ya. Foto-foto. Doanya tadi. Tadi berdua, turun lagi satu. Aku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih kocak-kocak ini? Goreng. Ibu orang aturan jadi pembuatan itu malah Kita foto ya. Foto bisa. Ayo teman-teman, kita foto. kita jadi kayak temennya mantep om. Biar mereka pada